Perkenalkan, nama saya Julaiha Idris, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran akidah akhlak di Imam Muhammadiyah Pabos, Kecamatan Jalolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LPTK Iayen Takengon. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 10 dengan tema akhlak tercela. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini apa kabar? Baik. Sehat anak-anak hari ini? Sehat. Hari ini sebelum Ibu lanjut materi, Ibu ingin cek kehadiran dari absensi dulu. Abdul Juslim, Afgan, Aira Sarmin, Ali Dumila, Syukur Muhammad, Nurkailila. Oke, sekarang Ibu selesai absen. Sebelum kita lanjut pada materi, Ibu ingin Intan, bisa pimpin doa? Bisa. Intan, tolong pimpin doa dulu. Oke, mulai pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita yaitu tentang akhlak tercela. Oke, adik-adik sekalian, siapa tahu tentang akhlak tercela? Apa itu akhlak tercela? Rosli, coba apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah perilaku atau sifat buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang merusak hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri dan sesama. Merusak diri sendiri dari Allah dan diri sendiri. Bagus. Oke, sekarang masuk pada pengertian. Licik. Apa itu licik? Siapa tahu apa itu licik? Pengertian licik. Nah, Intan, apa itu pengertian licik? Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licik. Sudah? Nah, licik adalah semua menipu, memperdaya orang lain, atau curang atau buruk. Oke, siapa lagi? Apa itu sama? Oke. Secara bahasa, sama berasal dari bahasa Arab at-tama'u yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya dia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, pertama itu keinginan berlebihan, jadi orang lain punya. Nah, itu adalah sifat sama. Oke, apa itu gada? Siapa tahu tentang gada? Coba, siapa lagi apa itu gada? Coba Roslin, apa itu gada? Apa itu gada? Roslin tahu apa itu gada? Gada adalah sifat pemarah. Gada itu adalah sifat pemarah. Marah yang tidak ada dia punya ujungnya. Itu adalah gada. Oke. Siapa yang mau bertanya angkat tangan? Saya Ibu, Nah, oke. bagaimana cara menghindari sifat tamak? Jadi cara menghindari sifat tamak itu kita harus merasa puas, kita harus merasa bersyukur apa yang kita miliki, yaitu dengan sifat tanah. Kalau sifat tanah itu kita harus merasa puas apa yang kita miliki. Contoh seperti, ini Allah sudah memberikan saya rezeki 10.000, itu harus bersyukur, harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Sudah mengerti syukur? Oke. Jadi kalau kalian sudah mengerti apa itu pengertian tamak, apa itu pengertian licik, apa itu diskriminasi atau gada, dan sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian diskusi. Boleh? Boleh. Jadi kelompok 1 itu yaitu tentang kelompok 1. Ini tentang apa?
tentang licik. Kelompok 3 tentang zalim. Kelompok 4 yaitu tentang gadab. Oke. Gimana bagian dulu? Kelompok 1 ini ada berapa orang? 3 orang. Kelompok ini orang. Oke. Kelompok 1 bahas tentang apa? Licik. Kelompok 2 tadi sudah disampaikan bahas tentang apa? Sama. Kelompok 3 zalim. Kelompok 4 tentang diskriminasi. Oke, sekarang ibu kasih kalian waktu 10 menit. Ayo. Oke, selesai. Ini selesai. Oke. Kelompok 1, ayo presentasikan materi tentang pengertian licik. Ayo Intan, baca presentasi. Sendiri. Mana kemarin? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pengertian licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Terima kasih. Coba baca hadis tentang licik. Diserta dengan dalilnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada halafa wa idza atmina khana. Riwayat Abu Hurairah. Beserta artinya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih. Kelompok 1, ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah secara bahasa, nama berasal dari bahasa Arab at-tama'u yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Jadi tamak adalah Sikap yang tidak pernah merasa sikap yang tidak pernah merasa cukup. Nah, itu adalah tamak. Kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 1, 2, 3 sudah jelas? Jelas. Oke, sekarang kelompok 3. Ayo, presentasi kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ajaran Islam, nania atau yang biasa disebut dengan zalim adalah mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan karena tindakan nania akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berkaitan dengan istilah zalim, Al-Wadi memberikan 10 penafsiran zalim sebagai berikut. Zalim adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sesuatu yang produknya lebih bagus daripada isinya. Orang yang bertauhid dengan lidah tetapi berbeda dengan sesuatu terkait hidupnya. Orang yang berbuat dosa besar yang membaca Al-Quran dengan tidak mempelajari isinya, apalagi mengamalkannya. Zalim adalah orang yang jahil, orang yang tidak mau berhenti berbuat maksiat, orang yang telah dihisab masuk neraka, dan orang yang mengambil Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkannya.
diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi dalam kampus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Segala perlakuan perbedaan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya merupakan perbuatan diskriminasi. Masih banyak tindakan diskriminasi kita saksikan dalam keseharian. Orang yang memperoleh perlakuan berbeda karena memiliki warna kulit berbeda, perbedaan jenis kelamin, status sosial, kemampuan yang dimiliki, perlakuan berbeda mendatangkan rasa yang tidak nyaman, bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Setiap manusia menginginkan kesempurnaan, akan tetapi tidak semua keinginan manusia terwujud. Oke, sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Cukup bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu ingin tanyakan, kelompok 1 yang mempresentasikan itu kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Apa sudah merasa cukup? Oke, sudah merasa cukup. Oke, sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 cukup memuaskan. Diskusi kalian cukup sangat memuaskan. Selesai diskusi, oke, kembali ke tempat semula. Dan oke, sekarang selesai diskusi, pasti kalian sudah memahami apa itu licik, apa itu tamak, apa itu zalim, apa itu diskriminasi. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian melihat soal-soal kerja dulu. Saya oke, adik-adik sekalian perhatikan. Baca. DP7 mengerjakan. Bacalah seperti kasus yang diberikan. Diskusikan selesai diskusi istilah. Tugas diskusi selesai. Masih berlaku diskusi tercela yang dalam kasus di atas. Contoh, di sebuah perusahaan terdapat seseorang. Bacalah kasus itu selesai itu. Berlaku tercela, DP dampak, terus DP dalil, terus DP selesai Islamnya seperti apa? Oke, silakan mengerjakan. Waktu 10 menit. Ayo. Oke. Sudah? Kalau sudah, oke. Pada yang di bawah ada tulislah salah satu alat tercela yang paling ingin Anda hindari dan bagaimana cara memperbaiki. Tuliskan di bawah ini. Salah satu akhlak tercela yang paling ingin Anda hindari. Coba tulis. Oke, sudah? Oke, dari kesimpulan materi
tentang pengertian akhlak tercela atau pengertian materi tentang akhlak tercela, materi tentang licin, tamak, zalim, dan